نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, di hari yang cerah dan indah ini kita merasakan kesejukan hati tatkala kita berkumpul di majlis yang mulia ini, salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami al-ulum asy-syar'iyyah, yang ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dengan ilmu inilah kita akan tahu manhaj yang benar, cara beragama yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beragama, beribadah tidak cukup hanya bermodalkan ikhlas saja. Memang ikhlas salah satu syarat diterimanya amal ibadah, salah satu cara meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup sampai di situ. Beribadah membutuhkan al-ilm. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis ini Allah sebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan salah satu cara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena para ulama sepakat, dan juga Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, kunci untuk masuk surga itu dengan beribadah. Yang ini menjadi salah satu tujuan kita hidup di dunia, yaitu untuk beribadah. Dan kita tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar, dan kita tidak mungkin mengetahui kalau amalan perbuatan itu bernilai ibadah kecuali dengan apa? Dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Karena itulah Nabi menyebutkan menuntut ilmu merupakan salah satu jalan yang memudahkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas dan menjelaskan tentang perangai-perangai kemunafikan. Ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang baik saja, tetapi salah satu ilmu yang harus kita raih, yang harus kita cari adalah ilmu yang membahas tentang keburukan, ilmu yang menjelaskan tentang kejelekan. Jadi nggak cukup kita itu hanya mengetahui perkara-perkara yang baik saja, tapi kita juga harus tahu perkara-perkara yang jelek.
yang membuat Allah murka. Makanya sahabat Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan kepada Nabi, ya, sa'alan nasu anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Orang-orang kalau bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan, amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa saja yang memudahkan seorang masuk ke dalam surga. Tapi kalau aku bertanya kepada Nabi, pasti tentang kejelekan. Kenapa? Karena aku khawatir terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Ya, jika seseorang hanya mempelajari yang baik-baik saja, dia hanya mempelajari yang sunnah-sunnah, dia hanya mempelajari tentang tauhid, tapi tidak mempelajari lawannya, maka terkadang seorang itu jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada kejelekan. Dia tidak menyadari kalau itu adalah perbuatan yang buruk. Ya, makanya belum sempurna kalau kita hanya mempelajari perkara sunnah. Kita juga harus tahu tentang macam-macam kebid'ahan. Kita juga harus mempelajari macam-macam kesyirikan, sehingga kita tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Maka terkadang orang itu jatuh kepada kesalahan, ada yang dia sadari, ada yang dia tidak sadari, karena memang dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah kejelekan. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair, Arabtu syarra la li syarr wa innama litawaqih wa man lam ya'rifu syarra waqa'a fi. Aku mengetahui kejelekan sebagai bentuk kewaspadaan. Karena barang siapa yang mengetahui kebaikan namun dia tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sifat-sifat buruk. Ya, sifat-sifat jelek yaitu kemunafikan. Dan bukti kesempurnaan ya syariat Islam ini semuanya sudah jelas. Jadi kita dalam beragama ini tidak hanya diberikan kemudahan, tetapi syariat Islam yang semuanya tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya wadih, jelas, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya, makanya mudah kita itu dalam beragama memperhatikan perintah dan larangan. Jika ada perintah, maka kewajiban kita untuk apa? Melaksanakannya. Jika ada larangan, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya, menjauhinya. Jadi mudah. Tinggal kita wajib untuk mempelajarinya. Dan di antara larangan, di antara sifat buruk yang harus kita hindari jamaah sekalian, yaitu perangai-perangai kemunafikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kasih sayangnya kepada kita telah menjelaskan secara jelas, telah memperingatkan kepada kita semua akan bahaya-bahaya kemunafikan. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena kehadiran orang-orang munafik di tengah kaum muslimin di setiap generasi itu betul-betul merusak tatanan syariat Islam yang indah ini yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka betul-betul menebar keraguan-raguan di tengah kaum muslimin. Ya, memunculkan api permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kemunculan mereka ini betul-betul membuat keributan. Dan telah terbukti dalam sejarah kemunculan orang-orang munafik ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Kemunculan orang-orang munafik ini terus ada di setiap zaman, di setiap generasi. Bukan hanya ada di zaman Nabi saja, di zaman sekarang pun itu banyak jamaah sekalian. Makanya kehadiran kita di sini adalah untuk mengetahui seperti apa sih
perangai-perangai kemunafikan seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman Nabi ada gembong tokoh munafikin, yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dengan keberadaannya ini betul-betul membuat keonaran, membuat keributan. Ya. Yang pertama yang saya catat yaitu keributan dan keonaran yang terjadi ketika Nabi SAW hendak berangkat pada perang Uhud. Kita tahu perang Uhud ini terjadi tahun berapa Hijriah jemaah? Tahun ketiga Hijriah. Peperangan kedua setelah perang Badar. Ya. Dan kaum muslimin kalah pada perang Uhud. Dan ini sudah kita jelaskan pada majlis yang sebelumnya. Kekalahan ini bukan disebabkan karena banyaknya jumlah orang-orang kafir, tapi karena mereka tidak taat kepada perintah Nabi SAW. Rasulullah berpesan kepada beberapa pasukan pemanah untuk tetap bertahan di sebuah gunung disebut namanya Jabarumah, tapi ternyata mereka pun turun dari Jabarumah tersebut dalam rangka membantu saudara-saudara mereka mengambil harta ghanimah. Ketika Nabi SAW berangkat menuju perang Uhud jamaah sekalian, karena saat itu kaum muslimin bermusyawarah rapat, Nabi meminta pendapat kepada sahabat-sahabat yang ada, apakah kita tetap bertahan di Madinah atau keluar? Dan ternyata pendapat yang disepakati adalah kita harus keluar. Keluarlah para sahabat, dengan berjumlah kurang lebih 1000 pasukan. Namun di tengah perjalanan, nah ini tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia membelot. Dan tidak hanya sendiri dia membelot, tapi dia membelot bersama teman-temannya. Berapa orang jamaah sekalian? 300 orang. Jadi 1000 jadi tinggal berapa? Tinggal 700. Dia beralasan, Abdullah bin Ubay Salul, kenapa harus membelot jamaah sekalian? Karena dianggap ini nggak mungkin terjadi perang. Hingga akhirnya ada 2 kabilah yang sangat besar. 2 kabilah yang sudah ikut berperang pada saat itu, yaitu Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harisah dari suku Aus, hampir saja mundur dari pasukan Rasulullah SAW. Hampir saja mereka tidak ikut berperang. Nah ini jamaah sekalian, jadi kehadiran mereka terus membuat apa? Keonaran, keributan. Bahkan orang-orang munafiklah yang memfitnah keluarga Nabi SAW. Yaitu peperangan selanjutnya, yaitu pada perang Ahzab. Pada tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Ahzab. Dikatakan perang Ahzab yaitu peperangan karena bersekutu-sekutu. Artinya kaum muslimin dikepung oleh banyak sekutu-sekutu dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang Yahudi, bahkan kabilah-kabilah Arab yang benci kepada Nabi pun ikut berperang. Disebut namanya perang apa? Perang Ahzab. Itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Dan alhamdulillah pada perang Ahzab ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin menang. Makanya setelah perang Ahzab, Nabi mencari kabilah-kabilah yang ikut serta dalam perang Ahzab. Makanya seperti Rasulullah memerangi, mengepung Bani Quraidah, dan di antara kabilah yang ikut serta dalam perang Ahzab yaitu Bani Mustalik namanya. Bani Mustalik ini adalah suku Arab yang sangat besar. Sehingga dia pun tidak hanya takut tapi ingin menyerang kembali kota Madinah. Akhirnya Nabi pun menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk menyerang Bani Mustalik. Makanya pada tahun ke-6 Hijriah Nabi bersama 1000 pasukan mengepung Bani Mustalik. Setelah diminta untuk bayar jizyah, setelah diminta untuk masuk Islam, ternyata mereka pun enggan. Akhirnya Nabi mengepung mereka. Dan kaum muslimin pun menang dalam perangan ini. Makanya saat itu Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah. Dan Nabi
mendapatkan salah seorang wanita menjadi tawanan perang, anak dari suku kabilah Bani Mustalik yang bernama Juwairiyah, ya, yang bernama Juwairiyah binti Haris. Dan Nabi pun menawarkan untuknya, ya, untuk memeluk agama Islam, dan dia pun memeluk agama Islam, dan Nabi pun Nabi menikahinya. Nah, setelah Nabi menikahinya, akhirnya kaum muslimin pun ingin kembali ke kota Madinah. Dan ini awal mula fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang dihembuskan oleh orang-orang munafikin. Ketika Juwairiyah sudah sah menjadi istri Nabi, ya, saat itu ya istri Nabi yang dibawa adalah Aisyah. Ya, setelah Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah, Aisyah dan Juwairiyah itu pun berjalan bersama. Ketika mereka capek, ya lelah, akhirnya keduanya pun masuk keranda. Jadi keduanya sudah dimasukkan ke dalam keranda. Di tengah perjalanan menuju kota Madinah, jamaah sekalian, ketika mereka sedang beristirahat, itu ada dua orang dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin berantem. Karena gara-gara ngambil air gitu kan, kemudian bercanda, akhirnya berantem. Orang-orang Muhajirin mengatakan, orang Muhajirin tersebut mengatakan apa? Wa yalal muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolong aku. Ternyata orang Ansor pun tidak mau kalah, dia pun berseru kepada orang-orang Ansor, wa yalal Ansor, tolong aku. Saat itu jamaah sekalian, keadaan sangat genting. Hampir-hampir saja, ya, sekelompok kaum muslimin itu berperang, ya, keributan yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi pun mengetahui kejadian tersebut, didamaikan, damai keduanya, tidak ada keributan lagi. Ya, ternyata ada seorang tokoh munafikin yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mendengar kalau ada keributan, ya, akhirnya keadaan sudah tenang, sudah damai, dia menghembuskan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin saat itu. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kalian ini, ya, telah membesarkan anjing kalian, kemudian kalian sendirilah yang dimakan oleh anjing kalian. Jadi seakan-akan kaum Ansor ini dipanasin gitu ya. Kalian sudah menolong orang-orang Muhajirin, udah dikasih rumah, dikasih bantuan, tapi ternyata sekarang mereka ingin apa? Ya, ingin memakan kalian, ingin membunuh kalian. Jadi keadaan sudah damai, dipanas-panasin lagi. Makanya sebagai sahabat, ya, ada 30 sahabat yang mulai terpancing dengan keadaan seperti itu. Orang-orang Ansor mulai terpancing dengan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, hingga akhirnya akan terjadi keributan lagi dan dilaporkan, ya, kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW, ya, menginstruksikan kepada seluruh pasukan agar jalan terus, 3 hari 3 malam tidak beristirahat. Kenapa? Kalau sampai istirahat, nah itu akan berkumpul lagi gitu kan, akan terjadi keributan lagi. Ya, ternyata jamaah sekalian, tidak sampai di situ. Ya, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul gagal memecah pasukan kaum muslimin, ternyata ada satu fitnah yang terjadi. Tadi pas istirahat pertama, ternyata Aisyah ketinggalan. Karena ketika kaum muslimin istirahat gitu ya, Aisyah memisahkan diri dari pasukan, ingin buang hajat, nggak tahu hajatnya ada apa gitu ya. Ternyata tatkala Aisyah datang, ya, rombongan kaum muslimin sudah tidak ada. Akhirnya dia pun berdiri ataupun duduk di atas batu. Tak lama kemudian datanglah sahabat yang mulia, yaitu Sufyan al-Mu'attal, seorang sahabat yang adil, yang soleh. Sebagai bukti kesolehannya, Nabi berpesan kepadanya untuk jalan paling terakhir, mengawasi pasukan, mengintai pasukan. Apakah ada yang ngikutin, apakah ada senjata-senjata yang ketinggalan, maka dialah yang akan memberikan laporan. Melihat Aisyah, dia tahu kalau itu adalah Aisyah. Tanpa banyak ngomong, tanpa bicara, maka ya, Sufyan al-Mu'attal nyuruh Aisyah untuk naik ke atas kuda, dan Sufyan berjalan di bawah. Ya, nah kemudian setelah 3 hari tadi kan berjalan ya,
tidak beristirahat. Akhirnya ya sudah mau sampai di kota Madinah karena mereka kaum muslimin sudah sangat lelah, akhirnya istirahat. Di tengah mereka istirahat, datang dari kejauhan laki-laki dan perempuan. Perempuan lagi naik kuda dan satu laki-laki sedang berjalan. Ternyata diketahui siapa tadi? Sufyan Al-Mu'attal dan Aisyah. Dan yang pertama kali melihat adalah tadi orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah, ini merupakan kesempatan emas bagi dia untuk membuat keributan. Ya, saat itulah dia menyulut api fitnah. Ya, difitnah katanya Aisyah telah berzina kepada Sufyan bin Al-Mu'attal dan yang lainnya. Jadi singkat cerita jamaah sekalian, ya faedah yang bisa kita petik dari dua kejadian ini, memang keberadaan orang-orang munafik itu selalu membuat apa? Kerusakan, keonaran dan keributan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ancaman yang sangat keras di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 67? Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik. Bahkan Allah menyetarakan antara orang munafik dengan orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Berarti ini hampir sama dengan siapa? Dengan orang-orang kafir. Dan mereka tidak mendapati penolong. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Ya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang munafik dan bahaya perangai-perangai kemunafikan, bahwa mereka ini akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Bahkan sebagian ulama tafsir jamaah sekalian, azab mereka ini lebih pedih. Kenapa? Karena memang tipu daya muslihatnya itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir jelas tipu muslihatnya. Ya. Orang kafir menghina agama gitu ya, menghina Al-Qur'an jelas. Tapi kalau orang munafik ya, ini samar-samar. Kadang kaum muslimin pun bisa ngikutinnya. Ya kan, seperti tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dikatakan tokoh munafik. Sehingga 300 sahabat, bayangin jamaah sekalian, 300 sahabat yang awalnya sudah kuat untuk ikut berperang, nggak jadi ikut berperang karena omongan siapa ini? Orang munafik. Makanya sangat bahaya. Ya. Maka dari sini harus kita pahami apa sih pengertian munafik itu? Ya. Pengertian munafik, munafik ini orangnya. Ya, seperti mukmin, orang yang beriman. Munafik berarti orang yang munafik. Kata dasarnya apa? Nifak, kemunafikan. Ya. Mukmin berasal dari kata apa? Iman. Nah, jadi an-nifaq itu berasal dari kata nafaqa yunafiku, ya, nifaqan, yang secara bahasa memiliki arti yaitu lubang, ya, tempat hewan yarbu yang selalu dia lewat. Jadi lubang yang selalu dilewati oleh hewan yang bernama yarbu. Apa itu hewan yarbu? Yarbu itulah suatu hewan seperti tikus. Ya. Jadi hewan ini memiliki banyak jalan. Jadi ketika dia dihalangi dari jalan sini, dia bisa lewat dari jalan yang lain. Maka disebut ya secara bahasa apa? Nifaq. Adapun an-nifaq secara istilah izharul Islam wal khair wa ibtanul kufri wasyarri. An-nifaq secara syariat yaitu menampakkan keislaman
ya, menampakkan keislaman, kebaikan, tetapi dia menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kejelekan. Ini pengertian secara umum, ya, arti munafik. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang yang menampakkan keislaman, tapi dia benci terhadap syariat Islam, ya, maka itulah disebut namanya orang munafik. Dan para ulama menjelaskan nifak, penyakit kemunafikan ini ada dua macam. Ya, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi yaitu kemunafikan yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Ya, kemunafikan yang menjadi pembatal keislaman. Ini disebut namanya nifak apa? I'tiqadi. Adapun yang kedua nifak amali. Nifak amali sama itu juga perbuatan buruk, tapi dia tidak menjadi sebab orang itu keluar dari agama Islam. Artinya tidak menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Ya. Apa bentuk-bentuk nifak i'tiqadi jamaah sekalian? Ya, inilah yang kita akan bahas dari surat An-Nisa ayat 142. Ya, yang ada Al-Qur'an bisa dilihat. Itu surat An-Nisa ayat 142 yang menjelaskan tentang perangai-perangai kemunafikan baik secara i'tiqadi maupun amali. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Ya. Jadi ada tiga, ya, ada empat, ya, ada empat perangai kemunafikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa yang pertama? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kerjaannya suka menipu Allah, dan Allah pun membalas tipuan mereka. Ini yang pertama, perangai kemunafikan, yaitu mereka suka menipu Allah. Yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan sholat, mereka kerjakan secara bermalas-malasan. Yang ketiga, yura'unan nas. Mereka dalam beribadah tujuannya apa ini? Ingin dilihat oleh manusia. Riya. Dan yang keempat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini empat perangai kemunafikan yang Allah sebutkan dalam satu ayat. Ya. Namun ingat, empat perangai kemunafikan ini sifatnya bukan pembatasan. Karena disebutkan dalam kaidah fikih, la mafhuma fil adad. Tidak ada, ya, pembatasan, tidak ada mafhum dalam bilangan. Artinya jika Allah sebutkan jumlahnya sekian-sekian, itu bukan berarti pembatasan. Ya. Seperti misalnya Allah sebutkan bahwa orang yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar itu ada berapa? Ada 7. Dan itu bukan berarti pembatasan, bukan hanya 7, tapi masih banyak yang lainnya. Ketika Allah menyebutkan bahwa di antara amalan yang paling dicintai itu ada 3, ya, mentauhidkan Allah atau juga berbuat baik kepada kedua orang tua, itu bukan sebagai pembatasan. Nah, demikian pula dalam ayat ini, ya, bukan hanya 4, tapi masih banyak yang lainnya. Seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, ayatul munafiki salas, ya, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Wa idza ahdasa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia suka berdusta.
Wa idza wa'ada ya ikhtalafa, apabila dia berjanji maka suka menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah maka dia suka berkhianat. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang ini termasuk ya nifaq i'tiqadi jamaah sekalian, yaitu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka suka menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah diantara sebab mereka dinamakan munafik, karena kerjaan mereka itu suka menipu Allah. Artinya apa menipu Allah? Jadi mereka itu tadi menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia benci terhadap Islam itu sendiri. Ya. Makanya ayat ini jamaah sekalian, ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus waspada. Waspada, jangan sampai kita melakukan perbuatan ini. Artinya jangan sampai kita menipu Allah. Dan yang kedua, kita juga harus waspada dari orang-orang yang seperti ini. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa orang-orang yang menipu Allah ini selalu ada di setiap zaman. Ya. Bagaimana untuk mengetahui orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala? Yaitu seperti misalnya banyak kita lihat ya, muslim, bahkan banyak orang mengatakan dia adalah cendekiawan muslim, profesor, doktor, dan gelarnya itu dia dapatkan di universitas Islam. Tetapi ternyata akidahnya, pemikirannya, akhlaknya jauh dari ajaran Islam. Inilah bagian daripada apa? Kemunafikan. Ya. Makanya jamaah sekalian, sebagai contoh di zaman sekarang kita ini, ya, suatu musibah yang amat besar, di mana banyaknya orang-orang munafik menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan beraninya mereka memutarbalikkan ayat. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi justru ingin menggugurkan syariat Islam. Mereka ingin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin kita dengar adanya orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ini jelas sebagai bentuk kemunafikan jamaah sekalian, pemikiran yang sesat. Ya. Bahkan baru-baru ini yang sedang ramai, yang muncul di permukaan, adanya ya orang-orang munafik yang berusaha untuk menghalalkan apa yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka ingin melegalkan LGBT. Mereka terus mendorong pemerintah bagaimana caranya agar pernikahan sesama jenis itu disahkan, dibolehkan. Ya, padahal jelas haram. Bahkan lebih musibah lagi jamaah sekalian, ada seorang profesor, doktor Islam pakai jilbab. Ya, dengan bangganya dia mengarang sebuah buku yang berjudul apa? Indahnya Pernikahan Sama Jenis. Itu ada bukunya jamaah sekalian. Dan ketika dia menyelesaikan buku itu, dia mendapatkan penghargaan dari orang-orang kafir. Naudzubillah. Ya. Artinya ini betul-betul kita berada di zaman bermunculan orang-orang munafik. Makanya kita harus waspada. Padahal jelas ya, homoseksual, lesbian adalah perbuatan yang sangat keji, bahkan kekejian di atas kekejian jamaah sekalian. Yang menjadi sebab kayak jatuh mulu gitu kan, Pak. Nah, yang menjadi sebab ya dibinasakannya kaumnya Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan dalam Al-Qur'an
bukan hanya satu ayat, tapi beberapa ayat di mana Allah membinasakan, ya, menghancurkan kaumnya Nabi Lut dengan azab yang sangat dahsyat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna lahum hijaratan min sijil. Dan kami jadikan permukaan bumi yang di atas berubah menjadi di bawah, dibalikkan. Tidak hanya itu, Allah katakan wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan batu dan tanah yang keras. Apa sebab mereka? Karena mereka melakukan homoseksual. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, walutan idz qala liqaumihi innakum lata'tuna fahisah ma sabaqakum biha minal alamin. A innakum lata'tuna rijal wa taqta'una sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ya, Allah mengatakan tatkala Lut mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kalian benar-benar telah melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum kalian. Kalian telah mendatangi laki-laki, yaitu melakukan homoseksual. Ya, kalian telah melakukan perampokan. Kalian telah berbuat kemungkaran di tempat berkumpul kalian. Artinya ayat ini menjelaskan sebab mereka dibinasakan, salah satunya apa? Salah satunya karena mereka melakukan apa ini? Homoseksual. Dan dengan mudahnya orang-orang liberal, orang-orang sekuler mengatakan apa? Justru ayat ini menunjukkan kebolehan orang itu melakukan homoseksual. Mereka mengatakan justru ayat ini menjelaskan bahwa ketika ada laki-laki yang cinta sama laki-laki itu fitrah. Terus bagaimana mereka mengatakan tentang azab itu? Ya, mereka katakan bahwa turunnya azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut, jamaah sekalian, itu bukan karena lata'tuna rijal, bukan karena mereka mendatangi laki-laki, tapi karena mereka melakukan kejahatan, perampokan, terus berbuat kemungkaran. Jadi yang sebab yang pertama tadi, mendatangi laki-laki itu dia tiadakan. Nah ini, jadi mereka berdalil dengan Al-Quran, tapi untuk ya kesesatan. Makanya di antara tanda-tanda munafikin jamaah sekalian, mereka selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran, tapi untuk menggugurkan syariat Islam. Ya, lebih pintar dari orang-orang kafir. Ya, mereka sudah tahu isi Al-Quran. Ya, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk merusak syariat Islam itu sendiri. Nah, jadi intinya ini salah satu pemikiran, ya salah satu contoh orang munafik di zaman sekarang. Yaitu adanya orang-orang yang ingin melegalkan apa? LGBT. Udah sekarang kita tahu kalau ada yang mengatakan LGBT boleh, kenali kalau itu adalah siapa? Orang munafik. Ya. Apalagi namanya ya homoseksual aja mas kan, ini lebih keji daripada zina. Zina Allah katakan apa? Innahu fahisyatau wa sa'sabila. Beda dengan homoseksual. La ta'tunal fahisyah. Dalam homoseksual Allah gunakan al-fahisyah pakai apa? Alif lam. Ya. Kalau dalam zina kata fahisyah enggak pakai alif lam. Apa faedahnya? Kalau tidak menggunakan alif lam, fahisyah ini memiliki makna bahwa zina itu adalah perbuatan keji dari perbuatan keji yang lainnya. Artinya zina itu salah satu dari perbuatan keji. Beda kalau itu menggunakan isim ma'rifat al-fahisyah. Ini memiliki arti bahwa homoseksual, lesbian, pernikahan sama jenis itu biang dari kekejian yang lainnya. Artinya sumber dari perbuatan keji yang menimbulkan malapetaka, merusak keturunan, merusak kejantanan, ya, menghilangkan kebaikan, terhalangnya keberkahan dan yang lainnya. Nah ini jamaah sekalian, ya. Dan juga kalau zina itu ada satu cara yang bisa menjadikannya halal. Dengan apa jamaah? Menikah. Hubungan laki-laki perempuan itu bisa menjadi halal dengan menikah. Ya. Menikah tidak
tidak lama, mungkin sekitar setengah jam gitu ya, bisa menjadi halal. Bukan hanya menjadi halal, tapi bisa menjadi ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Wa fi kulli bidi ahadikum shadaqah. Ya, setiap suami yang mendatangi istrinya bernilai apa? Shadaqah, sedekah jemaah sekalian. Adapun homoseksual, adakah cara untuk menjadikannya halal? Ada enggak? Tidak ada satupun cara yang menjadikannya halal. Kalau sampai disahkan pernikahan sama jenis, berarti dia telah terjatuh kepada ya kerusakan yang amat sangat, yaitu apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita bersyukur jemaah, undang-undang perkawinan, undang-undang pernikahan ini masih bagus, masih banyak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kalau sampai ini disahkan sudah betul-betul sangat merusak. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya, di antara tanda-tanda munafikin di zaman sekarang ini, yaitu mereka ya mencoba untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bisa kita lebih khusus lagi, orang-orang munafik itulah mereka yang memiliki pemahaman liberal, sekuler. Makanya kita jangan silau dengan gelar mereka, ya kan? Profesor, doktor dan yang lainnya. Ya, karena prinsip mereka yaitu kebebasan. Ya, ini yang pertama kebebasan. Yang kedua individual, hak asasi. Ini yang mereka selalu jadikan dalih, hak asasi. Yang ketiga rasional. Ya, apapun syariat yang tidak masuk akal maka mereka gugurkan. Apapun hukum dalam Islam yang yang bertentangan dengan hak asasi manusia, maka mereka berusaha untuk menggugurkannya. Makanya mereka menggugurkan hudud-hudud dalam Islam, yaitu hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kriminalitas. Mereka anggap bahwasanya hukum rajam bagi pezina, hukum potong tangan bagi yang mencuri, hukum potong kaki bagi yang merampok, itu mereka anggap sudah enggak relevan lagi di zaman sekarang. Kenapa jemaah? Karena bertentangan dengan apa? Hak asasi manusia. Hukum qisas yang jelas-jelas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, Allah wajibkan qisas. Mereka katakan hukum ini udah enggak berlaku. Hukum itu berlaku ya hanya di zaman Nabi SAW. Adapun sekarang bertentangan sudah. Ya, makanya dari prinsip ini jamaah sekalian, apa yang pertama tadi prinsip mereka? Kebebasan individual, hak asasi. Yang ketiga apa? Rasional. Yang penting masuk akal. Ya, maka ya mereka pun mengatakan bahwa seharusnya Al-Quran itu mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman mengikuti Al-Quran. Sehingga mereka memiliki metode tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Apa itu nama metodenya jamaah? Hah? Ada itu, saya lupa namanya itu kan. Jadi mereka punya metode sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Ini salah satu bentuk kemunafikan jamaah, pemahaman sekuler, liberal. Karena mereka menampakkan Islam. Coba sekarang tokoh-tokoh yang ingin melegalkan LGBT, lihat KTP-nya Islam bukan? Islam. Mereka sholat kadang-kadang gitu ya. Mereka juga Muslim gitu ya. Tapi ya itu, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kebencian terhadap syariat Islam. Makanya Allah mengatakan apa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Disebabkan karena mereka enggak suka dengan apa yang Allah turunkan, terhapuslah amal ibadah yang mereka lakukan. Jadi percuma mereka sholat, ya. Justru, ya, ini kemunafikan yang paling besar jamaah sekalian. Kenapa? Karena dia yang melahirkan, yang mencetuskan pemahaman-pemahaman nyeleneh seperti itu. Ya, makanya orang yang melakukan kesalahan dengan orang yang membuat
satu kesalahan, ya, itu dosanya berbeda. Makanya apabila sampai misalnya ada seorang hakim yang membolehkan pernikahan sama jenis, maka itu dosanya luar biasa jamaah sekalian. Ya, sama seperti pelaku bid'ah dengan orang yang membuat apa? Kebid'ahan. Pelaku bid'ah dosa, tapi dosanya tidak sebesar orang yang melakukan kebid'ahan. Orang yang melakukan kebid'ahan, mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan kebid'ahan begitu ya, maka itu dosanya besar sekali. Sama saja dia membuat syariat baru, sama saja dia membuat tandingan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahami, hendaklah kita miliki prinsip ya anti sekuler, anti liberal. Dengan prinsip-prinsip ini ya, niscaya kita akan terus istiqomah, semakin mantap akidah kita. Apa itu? Prinsip yang pertama jamaah sekalian, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kebenaran itu berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus memiliki prinsip seperti ini. Kita harus meyakini ya, membenarkan bahwa yang namanya kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan itu sudah ada semuanya dikumpulkan di mana? Dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka jangan sekali-kali engkau merasa ragu. Dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Salah satu nama Allah Asmaul Husna disebut namanya apa? Al-Haq, karena memang kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang liberal yang mengatakan bahwa kebenaran itu ya adalah sesuatu yang nisbi, relatif. Hingga setiap orang bisa apa? Mengklaimnya. Nah ini orang-orang sekuler seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan kebenaran itu dari satu sumber. Tapi kebenaran itu bersumber dari pengalaman. Ya, dari sinilah karena mereka tidak adanya prinsip ini, tidak adanya prinsip bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah. Mereka katakan bahwasanya kebenaran itu sesuatu yang relatif, yang nisbi. Mereka katakan semua agama apa? Semua agama sama. Ya, karena mereka katakan antara kita dan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi sama, semuanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cuma jalannya yang berbeda, metodenya yang berbeda, tujuannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Ya, prinsip yang pertama yang harus kita miliki bahwa kebenaran itu datangnya dari siapa? Allah. Kemudian prinsip yang kedua, jalan kebenaran itu hanya satu. Ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tapi hanya satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, "Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Apa maksudnya? Ini adalah jalanku, yaitu jalan yang sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah, berdasarkan pemahaman para sahabat. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Artinya ini prinsip yang kedua yang harus kita yakini. Kebenaran itu hanya berapa? Hanya ada satu, tidak ada yang kedua. Sehingga kalau kita meyakini kebenaran itu datangnya dari mana-mana, ya, sehingga ya mungkin apa tujuannya Allah menciptakan surga dan neraka? Ya, kalau dikatakan agama Kristen benar, agama Buddha benar, agama Hindu benar, apa fungsinya Allah menciptakan
surga dan neraka. Berarti semua orang nanti masuk apa? Masuk surga semuanya. Bagaimana dengan surat Al-Baqarah yang sangat jelas bahwasanya orang-orang kafir berada di mana itu? Neraka jahanam. Mau kita kemanakan ayat ini jamaah? Kan kalau dikatakan semua agama sama. Ya ini karena ya prinsip mereka ya kebenaran itu bisa diambil dari mana-mana. Ini keliru. Namun perlu saya ingatkan bahwa memahami Al-Quran dan As-Sunnah ya ini harus sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan manhaj as-salaf, manhaj yang murni, metode beragama yang paling benar. Kita katakan metode agama yang paling benar, bukan kita merasa paling benar, tapi memang ini benar jamaah sekalian. Karena jalannya para sahabat yang mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak cukup kita berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ingat, tidak ada kelompok yang tersesat di muka bumi ini yang mengatasnamakan Islam semuanya juga berdalil dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak ada. Mulai dari Khawarij, sekuler, liberal, Sufiyin, Kuburiyin, Batiniyun, semuanya mereka berdalil dengan apa? Al-Quran. Sebagai contoh misalnya orang-orang Batiniyah ya yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluknya. Mereka berdalil dengan Al-Quran. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Dego yang mengatakan semua agama itu sama, mereka berdalil dengan surat apa itu? An-Nisa atau Al-Baqarah itu. Dikatakan sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang melakukan amal soleh, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan pahala yang besar. Ini mereka berdalil dengan apa? Al-Quran. Ya, mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib, sebelum membunuh mereka membaca apa itu? Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Mereka berdalil dengan apa ini? Al-Quran. Ya, jadi kesesatan, ya, kesesatan yang ada yang mengatasnamakan Islam, mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi pemahamannya yang apa? Yang keliru. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi prinsip yang kedua yang kita harus yakini bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Yang ini satu sumber dia berdasarkan pemahaman para sahabat. Dan juga harus kita prinsip yang ketiga jamaah sekalian. Ya, agar kita tidak terasuki pemikiran liberal, itu bahwa agama Islam sudah sempurna. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Islam ini bukan hanya yang mudah. Yang ketiga, Islam ini bukan hanya agama yang jelas, ya kan? Dan yang ketiga, Islam ini juga apa? Agama yang kamil, mutakamil, yang sudah sempurna sehingga kita dalam beragama, dalam beribadah mencukupkan dengan apa yang ada yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak perlu kita tambah-tambahin, enggak perlu kita memunculkan pemikiran yang nyeleneh, ya, enggak perlu kita melakukan amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, yang tidak pernah disyariatkan, ya. Dan yang keempat yang harus kita yakini jamaah sekalian agar kita tidak terasuki pemikiran liberal, yaitu bahwa seluruh syariat yang Allah tetapkan itu pasti mengandung maslahat. Ya, mengandung maslahat. Makanya orang-orang liberal ketika dia menggugurkan satu hukum, ini udah enggak maslahat lagi. Ya. Hukum potong tangan udah enggak ada kebaikan lagi, udah enggak ada maslahat. Karena yang penting orang itu kapok. Orang itu bisa kapok selain dipotong tangan. Itu dengan apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Bisa kapok kan orang? Sehingga hukum potong tangan diganti dengan hukuman penjara. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Karena mereka menganggap syariat Islam ini sudah tidak ada maslahatnya lagi. Ya ini keliru. Padahal yang benar bahwa apa yang disebutkan, ya, apa yang sudah ditetapkan berupa syariat, berupa hukum, berupa akidah, berupa ibadah, semuanya itu mengandung apa? Maslahatnya. Ini harus ditanamkan, ini harus kita yakini. Semuanya ada kebaikannya. Dan sebaliknya, apa yang Allah larang
pasti mengandung kejelekan, pasti mengandung keburukan. Ya, jadi ini ya perangai yang pertama, ya, yang harus kita waspada darinya. Ya, makanya tindak tanduk mereka ini lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Ya, ibarat kata singa berbulu domba. Artinya banyak menipu. Ya, ini harus kita hati-hati jamaah sekalian. Jadi kalau ada seorang ustadz, seorang dai yang sudah berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian ya dia membenci, mendustakan hadis Nabi SAW, menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, ya, kemudian juga senang dengan kekalahan kaum muslimin, ya, bergembira ketika orang-orang kafir menang, atau juga ya dia menebarkan kebid'ahan, maka ini jelas mereka adalah siapa? Orang-orang munafik. Nah, kemudian yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang kedua tadi? Iya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, iya. 6 jamaah sekalian. Yang kedua, di antara perangai kemunafikan yang harus kita waspada darinya, yaitu bermalas-malasan dalam mendirikan sholat. Ya, kalau orang sholatnya udah ogah-ogahan, sholatnya itu selalu diakhirkan, berarti telah terjangkiti salah satu dari perangai apa? Kemunafikan. Maka dari sini jamaah sekalian, tidak semua sholat yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ya, justru terkadang dengan sholat itu menjerumuskan dia ke dalam neraka. Pantas kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Nah ini Allah menyatakan dalam Al-Quran, celakalah bagi orang yang sholat, berarti menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu justru menjadi sebab orang itu apa? Celaka. Jadi nggak semuanya sholat yang dikerjakan oleh seorang itu menjadi jaminan dia itu masuk dalam surga. Yang bagaimana mereka sholat yang menjadikan dia itu masuk neraka jamaah sekalian? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itulah yang melalaikan sholat. Ayat ini menjadi pembicaraan di karangan para ulama ahlu tafsir. Ya, apa yang dimaksud dengan orang yang melalaikan sholat? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa orang yang melalaikan sholat itu ada beberapa macam. Ya, apa yang pertama, mereka yang sholat namun tidak memperhatikan rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi salat ini butuh yang namanya keseriusan. Dengan salat yang benar akan menumbuhkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Namun kenyataannya kita lihat banyak orang yang salat tapi ternyata dia masih berbuat maksiat. Kadang-kadang kita salat di masjid begitu ya, pulang-pulang sendal kita sudah hilang. Ya, kadang-kadang salat hadir kajian seperti ini gitu kan, karena mungkin saking banyaknya ya, ada kotak amal tiba-tiba hilang.
Gitu kan? Orang-orang yang dipanggil KPK, orang-orang yang kena kasus korupsi, mereka muslim enggak? Muslim. Salat enggak? Salat. Katanya salat mencegah apa ini? Perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi kenapa kok mereka masih berbuat maksiat padahal mereka salat? Nah, ini mungkin ada tanda tanya dalam salatnya. Ya. Makanya poin yang pertama, orang yang melalaikan salat yaitu orang yang tidak memperhatikan rukun dan kewajibannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Allah tidak katakan wa shollu, sholatlah. Tapi Allah katakan wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas. Ada syarat-syarat, ada kewajiban-kewajiban yang juga harus ditunaikan. Ya, ini yang harus diperhatikan ya mas kalian. Nah, apa di antara rukun sholat yang banyak orang lalai darinya? Tumakninah. Ya, tumakninah. Makanya ya Rasulullah memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang sholatnya tidak tumakninah. Cepatnya luar biasa. Ya, apa kata Nabi? Inna as-sawa'an nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholati. Faqala sahabah wa kaifa nasriku sholatana? Qala alladzi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Jadi sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Ternyata ada pencuri yang paling jahat daripada pencuri ayam, pencuri sendal. Yaitu siapa? Jadi orang yang salat dituduh apa ini? Mencuri. Ya kan? Siapakah mereka? Yaitu mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang harus kita camkan. Dimanapun kita berada, baik sholat di rumah, sholat di masjid, baik sholat wajib, baik sholat sunnah, kerjakan dengan tumakninah. Terutama sholat sunnah tarawih, jangan cari masjid yang apa? Yang ekspres gitu ya. Cari masjid yang ekonomi. Cari masjid yang imamnya itu betul-betul memperhatikan bacaan dan ruku dan kewajibannya. Ya, jangan cari masjid yang sholat tarawih itu cepat selesainya. Itu keliru jamaah sekalian. Ya, Nabi menjelaskan itu tidak sempurna sholatnya. Dan juga di mana saja, baik di rumah maupun di masjid. Kalau memang kita di masjid sholat sunnah biasanya 4 menit, 5 menit, di rumah pun sama 4 menit atau 5 menit. Ya, jangan karena di masjid banyak orang sehingga sholatnya dilama-lamain. Nah, ini nanti kita masuk ke poin yang ketiga. Dia beribadah tapi ingin diapain? Ingin dilihat. Nah, ini. Ya, alladzina hum an sholatim sahun. Kemudian yang ketiga, yang kedua, di antara kriteria orang yang melalaikan sholat, mereka sholat tapi tidak khusyuk. Ya, sholat tapi tidak khusyuk. Sholat itu bukan hanya gerakan jemaah. Hati pun harus menghadirkan kalau kita itu sedang sholat. Ya, hati ini harus hadir kalau kita sedang sholat. Jangan sampai kita sholat tapi pikiran kemana-mana. Kadang sholat berjamaah, pas takbir ingat Allahu Akbar sama imam. Tapi ingat-ingat lagi pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah salam aja? Atau kadang-kadang kok udah tahiyat aja? Kemana hatinya saat dia sholat? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ada orang yang sholat saling berdampingan, namun pahalanya antara langit dan bumi. Yang satu pahalanya besar tinggi, yang satu lagi pahalanya sangat pendek, artinya sangat sedikit. Kenapa? Dilihat dari kekhusyuannya. Sehingga para ulama menjadikan khusyuk itu lubus sholah, inti dari sholat. Ya, inilah yang menjadikan sempurna dan tidak sempurnanya pahala sholat kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan sangat bagus sekali ya tentang macam-macam orang yang sholat. Ada orang yang sholat tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Mereka itu sholatnya nggak khusyuk, ya, nggak khusyuk sama sekali. Ada lagi yang dapat pahala sholat tapi setengah. Rakaat pertama khusyuk, rakaat yang kedua enggak khusyuk. Ada pula yang mendapatkan pahala sempurna. Mereka itulah yang dari awal sampai akhir khusyuk.
Ya, makanya orang yang termasuk sahun melalaikan sholat ya ini, yaitu mereka yang suka yang suka melalaikan tidak khusyuk dalam sholat. Makanya persiapan sebelum sholat ya mas sekalian, mulai dari pakaian. Kalau kita sholat berjamaah harus siap sebelum azan dikumandangkan. Jangan ini ke masjid pas pas qomat. Ya, mungkin ke rumahnya dekat masjid gitu ya. Dan kalau iqamah suara luar nungguin qomat. Orang yang datang ke masjid setelah iqamah dikumandangkan akan luput baginya 3 keutamaan. Apa yang pertama? Akan luput baginya keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, Rasulullah menyebutkan man shalla ma'al imami wa yudriku takbiratul ula kutibat lahu baro'atan. Orang yang sholat berjamaah bersama imam ya, dan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan terbebas dari 2 hal. Terbebas dari penyakit kemunafikan, dan yang kedua terbebas dari api neraka. Ya ini berarti orang yang suka datangnya pas qomat, atau mungkin dia dengerin dulu nih imam baca apa ya. Kalau baca surat panjang, ntar dulu ya. Kalau imam baca qul ya kulhu langsung lari dia. Ya. Nah ini, jadi dia luput dari ini. Yang kedua, dia pun akan luput dari doa yang sangat mustajabah. Orang yang berdoa antara azan dan iqamah, ya, tidak akan ditolak doanya. Dan juga mungkin dia tidak akan mendapatkan pahala sholat qobliyah, yaitu sholat sunnah rawatib. Makanya biasakan jamaah sekalian, jangan kita ke masjid pas sudah iqamah. Makanya menjadi sebab orang itu sholat tidak khusyuk, itu gerabak-gerubuk. Jadi ketika imam sudah mau ruku baru dia lari, sehingga pas masuk bersama imam dia sholat di saf yang pertama atau kedua dalam keadaan ngos-ngosan istilahnya gitu ya. Nah, dan juga di antara kiat agar kita bisa khusyuk jamaah sekalian, dahulukan yang itu menjadi hajat kita. Kalau kita sangat lapar dan makanan sudah dihidangkan, sholat dulu, makan dulu. Kalau kita ingin buang hajat, kebelet buang air kecil, buang air besar, maka dahulukan hajat tersebut. Nah, dan yang ketiga jamaah sekalian, alladzina hum as-salatihim sahun, ini menjadi pembahasan kita yang menjadi ciri-ciri orang munafik, yaitu yang suka bermalas-malasan sholat. Jadi termasuk alladzina hum as-salatihim sahun, yang suka bermalas-malasan. Apa itu maksudnya bermalas-malasan di sini? Yang suka mengakhirkan. Ya, yang suka mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan jam berapa? Ya, jam 2:30 gitu ya, menjelang asar baru dikerjakan. Sholat maghrib menjelang isya. Sholat subuh saban hari dikerjakan jam 6:30, jam 7. Ya inilah tanda-tanda munafik yang suka mengakhirkan sholat. Kecuali ada 2 sholat yang sudah diakhirkan. Sholat apa itu? Sholat isya dan sholat zuhur. Jika suasananya sangat panas, ya, sholat isya boleh diakhirkan jika tidak memberatkan bagi dia. Ini pun dengan catatan kalau dikerjakan secara berjamaah. Ya, kalau dia misalnya mengakhirkan sholat tapi dikerjakan tidak dengan berjamaah, maka justru lebih utama dia mengawalkan sholatnya. Bagi wanita boleh nggak mengakhirkan sholat isya? Boleh, ya, boleh dia mengakhirkan sholat isya, namun ya itu kalau tidak memberatkan bagi dia. Kalau memberatkan, ya maka lebih utama di awal waktu. Ya karena memang sholat isya ini berat. Nabi SAW mengatakan apa? Asqalus sholati alal munafikin sholatul isya'i wal fajr. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Berat. Makanya biasakan kita hidup disiplin jamaah sekalian. Kalau sudah mendengar azan isya, udah tinggalkan semua aktivitas kita langsung ke masjid. Karena kalau kita sudah gak gabung sholat berjamaah jamaah sekalian, ya enak-enakan di rumah nonton TV, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan chattingan, itu untuk mengerjakan sholat isya berat. Ya, kadang-kadang ketiduran. Kalau sampai dia nyaman ketika tidur
dia tidur nyaman gitu ya, padahal dia belum mengerjakan sholat isya, ya ini di dalam hatinya sudah terjangkit penyakit apa? Kemunafikan. Ya, karena bedanya jamaah sekalian antara orang yang hatinya sudah mengeras dengan orang yang hatinya belum mengeras. Kalau orang hati sudah mengeras itu ketika dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan, merasa biasa, wajar-wajar saja. Beda dengan seorang hamba yang hatinya itu masih bersih. Ketika dia meninggalkan kemaksiatan, ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia merasa gelisah. Ya, nah ini jamaah sekalian. Jadi Nabi menjelaskan asqalus sholati alal munafikin sholatul isya'i wal fajr. Dan ketika ada seorang yang sholat asarnya itu diakhirkan, Nabi SAW mengatakan apa? Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yajlis yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ketika Nabi melihat ada orang yang sholat asarnya itu diakhirkan, Nabi bilang apa? Itulah sholatnya orang munafik. Ya, dia duduk-duduk dulu menunggu matahari itu ya menguning. Itu ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, barulah ia kerjakan sholat asar. Dan itu pun dia kerjakan sangat cepat. Dia tidak mengingat Allah hanya sedikit sekali. Ya, jadi ini salah satu perangai kemunafikan jamaah sekalian adalah orang yang suka mengakhirkan apa? Mengakhirkan sholat. Jadi nggak boleh. Ya, tidak boleh kita mengakhirkan sholat. Apalagi kalau itu menjadi suatu kebiasaan. Ya ini biasanya kalau pulang kantor gitu ya. Kalau memang kita sudah tahu bakal macet, maka lebih baik pulangnya selesai sholat. Nah ini misalnya kita pulang jam 5:30 nih. Pulang jam 5:30 nih, sampai di rumah bakal apa? Ya, menjelang isya. Maka ya nggak apa-apa kita sampai rumah agak malam, yang penting kita sholatnya di awal waktu. Ini kadang-kadang ya kalau mungkin sudah kangen sama keluarga gitu ya. Jadi jam 5:30 dia pulang, ternyata sampai rumah setiap hari 5 menit sebelum isya. Ya ini khawatir termasuk ke dalam ayat ini. Orang yang suka bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Kalau mungkin sesekali nggak masalah, ya. Kalau sesekali ya biasanya nggak macet, kok tiba-tiba macet gitu ya, maka boleh dia mengakhirkan sholat. Kalau misalnya sampai kelewatan waktunya, maka boleh dia menjamak. Karena kebolehan menjamak itu tidak seperti qashar. Kalau mengqashar sholat yaitu meringkas sholat, hanya diperbolehkan tatkala kita safar. Namun kalau jamak itu diperbolehkan dengan sebab-sebab yang lainnya, ya seperti macet. Tapi ini pun tidak dilakukan setiap hari. Iya. Dan juga saya ingatkan bagi wanita yang ingin mengakhirkan sholat isya, jangan sampai lebih dari jam 11. Karena banyak kesalahan di masyarakat kita, mereka mengira bahwa waktu sholat isya itu sampai fajar. Ya ini keliru jamaah sekalian. Waktu isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malamnya itu dihitung antara maghrib dan subuh. Nah sekarang misalnya maghrib jam 6, subuh misalnya jam 4, berarti pertengahan malam jam berapa itu? Jam 10, jam 11. Berarti setelah itu nggak sah kita mengerjakan sholat isya. Jelas jamaah? Nah ini perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Iya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga jamaah sekalian. Di antara ya ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yuraunan nas. Mereka beribadah tapi ingin dilihat oleh manusia. Ya. Ingat jamaah sekalian dari poin yang pertama tadi, poin yang kedua, poin yang ketiga, ya, ini bisa termasuk ke dalam nifak i'tiqadi, bisa juga termasuk dalam nifak apa? Amali.
Artinya tergantung niat dia dalam melakukan hal ini. Jadi yang ketiga jamaah sekalian, yaitu yura'unan nas. Ciri-ciri orang munafik. Dan kalau kita memang terjangkiti penyakit yang ini, maka segeralah berdoa, berusaha untuk menghindarinya. Yaitu yang selalu riya. Tatkala dia mengerjakan ibadah, dia ingin dilihat oleh manusia. Yura'unan nas. Ya. Maka sebaliknya jamaah sekalian, kita dalam beribadah disuruh untuk apa? Ikhlas. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga darinya. Ya. Karena riya ini jamaah sekalian, ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti umatnya. Apa kata Nabi? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor wa masyirkul asgor ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Adalah ar-riya. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa riya ini lebih dahsyat daripada apa? Dajjal. Ketika para sahabat sedang berbincang-bincang membicarakan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, Nabi mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku tunjukkan fitnah yang paling dahsyat daripada fitnah Dajjal? Nabi mengatakan apa? Ayyaqumar rajulu yusalli fa yuzayyinu salatah lima yara min nadhari rajulin. Jadi ya, Nabi menyebutkan ada fitnah yang paling dahsyat daripada fitnah Dajjal, seseorang berdiri mengerjakan sholat, kemudian dibagus-bagusin sholatnya, bacaannya dibagus-bagusin, ya, rakaatnya diperpanjang. Tapi ternyata apa? Dia sholat ingin dilihat oleh manusia. Ternyata yang menjadi makmum siapa? Calon mertuanya, atau mungkin bosnya, atau mungkin calon istrinya. Ya, yang biasanya kalau sholat sendiri baca qul ya kulhu, ini yang dia baca apa? Surat Al-Baqarah. Udah begitu bikin malu, di pertengahan salah lagi. Nah, inilah disebut namanya apa? Riya jamaah sekalian. Yang Nabi menyebutkan lebih dahsyat daripada fitnah apa? Dajjal. Kenapa? Padahal Dajjal kan fitnah yang paling apa? Yang paling dahsyat. Tapi Nabi masih menyebutkan ada fitnah yang paling dahsyat daripada fitnah Dajjal. Riya. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang pertama, Dajjal itu, fitnah Dajjal adanya kapan? Di akhir zaman. Kalau riya adanya kapan? Setiap saat. Ya kan? Setiap saat orang itu bisa terjangkiti penyakit riya. Makanya Nabi selalu waspada kan terhadap riya. Ya. Dan yang kedua, Dajjal ini akan menjadi fitnah untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman akan selamat dari yang namanya fitnah Dajjal. Kalau riya, apakah hanya menimpa orang-orang kafir? Tidak. Entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu orang umum, orang biasa, enggak selamat dari namanya fitnah apa ini? Fitnah riya jamaah sekalian. Ya, makanya siapa saja yang dia beribadah tapi ingin dilihat, ingin disanjung, ingin disebut, ketika orang tidak menyebutnya, ketika orang tidak melihatnya, dia ibadahnya biasa-biasa saja, enggak semangat lagi, maka inilah termasuk perangai apa? Kemunafikan. Ingat, sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan, walaupun kita sudah mengorbankan biaya, uang yang banyak, tenaga, ya, namun ternyata ibadah itu ada riyanya, maka itu akan menjadi ibadah yang sia-sia. Ya, makanya pertama kali harus kita luruskan adalah niat jamaah sekalian. Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Terkadang ada amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat, dan sebaliknya ada amalan yang besar bisa menjadi kecil karena apa?
niatnya jamaah sekalian. Tidakkah kita ingat tentang 3 kelompok manusia yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka jahanam? Mereka yang bersedekah, mereka yang berjihad, mereka yang menuntut ilmu. Tapi mereka yang berjihad tujuannya ingin disebut sebagai pahlawan. Mereka yang bersedekah ingin disebut sebagai apa? Orang yang dermawan. Orang yang menuntut ilmu tapi ingin disebut sebagai alim. Maka mereka pertama kali diceburkan ke dalam neraka jemaah sekalian. Padahal amalan tersebut besar gak itu pahalanya? Besar. Dan juga teman-teman sekalian, termasuk riya, yaitu hubbur riasah, ingin tampil eksis di muka. Terkadang ini penyakit yang ada di sebagian ikhwan begitu kan. Dia sebagai panitia kajian merasa paling paling berperan gitu ya. Gue nih manggil ustadz kesana sini nih gitu kan. Nah ini jamaah sekalian, nih hindari penyakit-penyakit seperti ini. Berbangga-bangga ketika mengadakan kajian, berbangga-bangga ketika bisa memanggil ustadz fulan. Jadi niatan-niatan seperti ini itulah disebut namanya apa? Riya, hubbur riasah, ingin tampil eksis di muka. Inilah yang kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk perangnya apa ini? Kemunafikan. Makanya kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena riya ini sangat samar jamaah sekalian. Lebih samar daripada semut hitam. Apa kata Nabi? Wa hiya ahfa min dabibin namal. Dia lebih tersembunyi daripada langkah semut di atas batu yang hitam. Sangat samar, hanya Allah dan kita lah yang mengetahui. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari penyakit riya, apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang terkadang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun dari apa yang aku tidak ketahuinya. Nah, kemudian yang terakhir dari penyakit-penyakit kemunafikan jamaah sekalian, yaitu apa kata Allah? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Yaitu mereka tidak mengingat Allah hanya sedikit sekali. Ini perangai kemunafikan, yaitu hatinya enggan mengingat Allah, hatinya berpaling dari berzikir kepada Allah, lebih cinta menghabiskan waktunya untuk menikmati kesenangan dunia, baik zikir melalui hati atau zikir melalui lisan. Jadi apa maksudnya berzikir melalui hati jamaah sekalian? Jadi hati ini harus merasa diawasi oleh Allah. Itulah zikir hati jamaah sekalian. Apa yang disebut dengan muraqabah. Jadi orang yang hatinya itu tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah disebut namanya perangai apa? Kemunafikan. Karena dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi pribadi bertakwa. Kita akan menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa diapain? Diawasi. Kayak antum nih kerja di kantor gitu ya, ada CCTV yang mengarah ke antum. Berani nggak antum tidur? Berani nggak kita main HP? Nggak berani, ya kan? Nah sekarang CCTV kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan giat belajar. Giat apa namanya? Giat ibadah. Ini disebut namanya apa? Muraqabah. Dan juga lisan jamaah sekalian. Lisan ini biasakan untuk selalu menyebut nama Allah setiap keadaan, kapanpun, setiap detik. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang
menyebut Rabbnya dengan orang yang tidak pernah menyebut Rabbnya, maka ya itu seperti antara orang yang hidup dan orang yang dengan orang yang mati. Setiap keadaan kita mau makan baca apa? Bismillah. Mau pakai pakaian baca Bismillah. Ingin menyembelih baca Bismillah. Insya Allah hidup kita akan diberkahi. Makanya dengan kita membaca Bismillah, hewan sebenarnya itu menjadi apa? Menjadi halal. Kita motong ayam nggak pakai Bismillah, kita motong sapi walaupun harganya itu mahal, nggak baca Bismillah, berubah menjadi apa itu? Bangkai. Ya, dan biasakan untuk mengucapkan kalimat astagfirullah. Ya, ingat dengan kita mengucapkan kalimat astagfirullah, maka ya dosa-dosa kita akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat hal-hal yang indah yang menakjubkan, baca subhanallah atau apa? Masya Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan untung ada kamu, ya, untung ada si fulan. Nah, ini nggak boleh kalimat-kalimat seperti ini, termasuk kalimat syirik. Jadi biasakan, ya, astagfirullah, 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 tanpa dihitung. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikran katsira. Tidak terbilang, sebanyak-banyaknya. Enggak perlu dihitung dengan alat penghitung zikir itu ya. Enggak perlu dihitung dengan biji tasbih. Ya, walaupun memang ada ulama yang membolehkan, ya kan, berzikir dengan biji tasbih, itu sifatnya hanya sebagai wasilah, bukan menghitung menghususkan zikir-zikir tertentu. Ya, jadi sebanyak-banyaknya kita berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat yang sangat ringan, tapi ternyata memperberat timbangan kebaikan nanti kapan? Pada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan tapi berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sudahkah kita membiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini jamaah sekalian? Pokoknya buang kalimat-kalimat yang buruk. Buset lah apa gitu kan. Ya. Nah ini, biasakan kalimat ketika kita kaget itu jangan latah. Kadang-kadang orang kaget latah gitu kan, astaga. Apa ini kalimat astaga ya, Mbak? Ya. Nah ini kalimat-kalimat yang tidak boleh kita ucapkan. Nah ini, jadi wala yazkurullaha illa qalilan ini mencakup zikir hati maupun zikir lisan. Dan orang yang enggak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang merugi jamaah sekalian. Ingat, semakin jauh nih kita, artinya enggak pernah beribadah, enggak pernah berzikir, bergelimang dalam kemaksiatan, maka Allah akan biarkan dia terus-menerus seperti itu. Ya, Allah memberikan ancaman dalam Al-Qur'an apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala hatinya itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan palingkan hatinya. Jadi semakin jauh. Dan inilah orang yang sudah punya hati yang apa? Yang mati. Hati sudah keras, ini susah ini. Mau dinasihatin bagaimana metodenya udah susah. Ya. Jadi ini yang paling bahaya jamaah sekalian. Makanya jangan sampai kita ini futur, artinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan dia buta matanya. Ya, naudzubillah. Ini makanya dengan berzikir, apa kata Mu'adz bin Jabal? Ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih
menyelamatkan orang dari azab Allah kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, 4 sifat perangai kemunafikan ya yang kita bisa ambil dari ayat apa itu? 6 An-Nisa ayat 140. Ya, jadi pertama apa? Yang pertama menipu Allah, yaitu dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Yang kedua, iya, sholat dan bermalas-malasan. Yang ketiga, beramal tapi riya. Yang keempat, dan masih banyak ya perangai-perangai kemunafikan yang lainnya, ya, seperti yang Nabi sebutkan, ya, yaitu ayatul munafiki salas, tanda munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia suka apa? Berdusta, suka bohong. Ya. Pokoknya kerjanya suka bohong. Nah, baik dalam bermuamalah, ya. Baik di antara orang yang paling buruk sisaannya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli atau dalam bermuamalah dia suka berbohong. Menjual barang dengan memberikan sumpah palsu, demi Allah ini barangnya ya ori gitu kan, tahu-taunya KW. Ya, ini barangnya beli di luar negeri, tahu-tahu beli Tanah Abang. Ya kan? Jadi itu artinya termasuk orang munafik yang suka bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan fajir, dan kefajiran itu mengantarkan kepada apa? Mengantarkan kepada neraka. Dan yang kedua kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Tanda-tanda kemunafikan yaitu apabila dia berjanji maka dia suka apa? Menyelisihi. Nah, ini pokoknya kalau sudah janji al-wa'ad itu harus ditepati, baik kepada orang lain atau kepada anak-anak kita. Kalau kita berjanji kepada anak kita, nak, kalau kamu misalnya hafal ya 4 surat atau 5 surat, ya saya beliin mobil-mobilan maksudnya. Ya, maka ketika dia hafal harus penuhi, jangan bohong ya, mah. Ya, ini kadang-kadang anak itu suka bohong karena ngikutin bapak aja suka bohong. Ya, janji pokoknya minggu besok kita jalan-jalan. Ya, ini anak mikirinnya mungkin jalan-jalan ke puncak atau ke mana tempat-tempat hiburan. Tahu-tahu cuma jalan-jalan ke taman gitu kan. Nah, ini yang biasa seperti itu. Atau juga ketika bermuamalah. Ya, terutama dalam masalah utang piutang. Dalam masalah fulus, duit. Makanya kita bisa membaca karakter orang itu kalau sudah masalah apa ini? Masalah duit. Kalau ada orang yang suka pinjam atau suka ngutang dan dia ngutang berjanji akan mengembalikan tanggal 1, kemudian ternyata kita tagih dia, malah dia kabur atau mungkin ya dia menyelisih janjinya, maka itu adalah orang apa? Munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan kepercayaan dia mengkhianati. Dia diangkat menjadi seorang pegawai, karyawan, manajer, seorang guru, tapi dia tidak amanah, datang terlambat, ya, masuk jam 7 tapi dia datang jam berapa? Ya, jam setengah 8, jam 8, atau mungkin bilang sama temannya, nanti tolong diisikan absen buat saya, ya, atau mungkin dia pulang duluan, ya, maka gaji seperti itu adalah gaji yang haram, gaji buta jemaah sekalian. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali di antara jamaah ada pertanyaan, silakan ditulis di kertas. Silakan. Ibu-ibu yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah,
Di sana pertanyaan, apa hukum makmum mendengarkan khutbah Jumat, wajib atau sunnah? Sah atau tidak sholatnya apabila tidak ikut mendengarkan khutbah? Iya. Nah, jadi hukum mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Khutbah Jumat ya, hukumnya adalah wajib. Artinya dia wajib mendengarkan ya, dan wajib menyimak. Tidak boleh dia berbicara ya, dan juga tidak boleh dia bermain-main. Karena apabila dia berbicara satu kata saja, maka ini akan merusak pahala Jumatnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, ya, sah tidak sholatnya apabila tidak ikut mendengarkan khutbah? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Ya, yang mengatakan tidak sah karena khutbah dan sholat itu satu paket. Ya, sehingga dia wajib datang mendengarkan khutbah. Ada pendapat yang kuat, yaitu bahwa orang yang sholat Jumat tidak mendengarkan khutbah, hukumnya sah, karena antara khutbah dan sholat itu ya adalah ibadah yang berbeda, bukan satu kesatuan. Artinya kalau misalnya seorang datang Jumatan ketika imam sudah mulai sholat, sah nggak Jumatannya? Sah. Namun ya dia tidak mendapatkan banyak keutamaan. Apa keutamaan orang yang menghadiri sholat Jumat dengan segera? Orang yang datang di waktu pertama, dia mendapatkan apa? Pahala seperti berkurban dengan seekor unta. Di waktu kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Di waktu ketiga seperti berkurban dengan seekor kambing. Yang keempat seperti berkurban dengan ayam. Yang kelima seperti berkurban dengan telur. Ya, dan ketika imam itu sudah naik mimbar, maka malaikat pun ikut mendengarkan khutbah, sehingga ditutuplah catatan. Berarti kalau dia datang ketika imam sedang berkhutbah, apalagi datangnya sebelum sholat, dapat apaan? Gak dapat apa-apa, dapat tai ayam gitu ya. Gak dapat apa-apa. Jadi ya itu jamaah sekalian. Ya, tapi hadis ini juga bukan berarti dalil bolehnya berkurban dengan ayam ya. Karena ada sebagian orang mengatakan boleh berkurban dengan ayam, dalilnya mana? Yaitu tentang keutamaan datang sholat Jumat. Keliru. Nah, jadi sah sholatnya ya. Kebenaran datang dari Allah Ta'ala. Tetapi negara kita tidak berhukum dengan hukum syariat. Bagaimana umat Islam menyikapinya? Apakah harus kita taati atau kita ingkari? Ya, nah jamaah sekalian, kita ketahui bahwa ya hukum undang-undang yang ada di negeri kita itu tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Tentu undang-undang ini ya kita harus ketahui juga ya, ini berkaitan dengan perintah dari pemerintah. Kita kembali kepada kaidah-kaidah hukum mentaati pemerintah. Hukum mentaati perintah wajib atau tidak? Wajib. Ya. Banyak disebutkan dalam hadis ya, man ata'ani faqad ata'allah wa man ata'al amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepada aku. Wa man asani faqad asallah wa man asal amira faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang membangkang kepada pemerintahnya, maka dia telah membangkang kepada aku. Jadi kewajiban kita taat kepada pemimpin. Berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan peraturan, maka hukum asal. Nah, apa contohnya? Ya misalnya, ya seperti misalnya pemilu gitu kan, demokrasi, demo dan yang lainnya itu kan menyelisihi syariat, maka kita tidak ikut serta di dalamnya. Karena Nabi mengatakan la ta'ata fi makhluqin fi maksiatin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Nah,
Dan juga yang perlu saya ingatkan, ya, terkadang muncul dari pemahaman ini karena dia mendengar ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia apa? Kafir. Sehingga dia pun memvonis semua yang ada di lini pemerintahan, ya, baik itu presiden, polisi, semuanya dikatakan apa? Togut. Ini nggak boleh juga jamaah sekalian. Dan ini namanya pemahaman apa? Khawarij. Kenalilah, jika ada orang yang mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan polisi, TNI dan yang macamnya, maka dia dikatakan apa? Khawarij. Ya, jangan kita bermajlis di situ. Kalau kita khawatir kena subhatnya jamaah sekalian. Walaupun dari sisi penyampaiannya luar biasa, retorikanya, akhlaknya, fikihnya luar biasa, tapi ya dari sisi masalah seperti ini dia keliru, tinggalkan majlisnya jemaah. Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan prinsip taat kepada pemimpin ini termasuk usulus sunnah. Apa itu usulus sunnah? Pokok-pokok ajaran Islam. Jadi kalau ada seorang dai yang sudah berani mengkafirkan, menjelek-jelekan pemerintah, tinggalkan. Lebih baik kita nggak dapat ilmu darinya daripada kita mendapatkan ilmu tapi tercampur apa? Subhat. Nah ini sekarang ini harus hati-hati jamaah sekalian. Terutama dai-dai yang ada di YouTube, yang ada di media sosial, penyampaiannya, akhlaknya luar biasa. Tapi dari satu sisi pemahamannya kayak begini, keliru nih. Ya dikit-dikit togut, dikit-dikit kafir. Udah, itu pemahaman apa? Khawarij. Tinggalkan majlisnya jemaah. Nah, ini ada pertanyaan. Ana mau nanya, jika ada teman ana nanya kalau tidak ada surga, ya, ketika surga Allah apa mau berbuat baik, dan bolehkah kita berbuat baik untuk mengharap surga Allah? Apakah ini merupakan ciri orang munafik? Terima kasih. Ya, ada salah satu pemahaman yang keliru, yaitu tidak bolehnya kita beribadah niatnya ingin masuk surga. Ini salah jemaah. Artinya ya boleh dan sangat dianjurkan kita beribadah mengharapkan masuk ke dalam surga. Karena manusiawi kita itu menginginkan apa jemaah? Balasan. Ya, kita kerja mengharapkan gaji. Kita beribadah mengharapkan surga. Jadi setelahnya kita ikhlas karena Allah begitu ya, maka boleh kita berharap supaya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan apa? Wa idza sa'alta fas'alil firdaus. Apa yang bilang kau minta surga, minta apa? Surga firdaus, surga yang tertinggi. Jangan minta jadi gelandangan surga gitu ya. Jadi minta sama Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Dan juga diantara doa Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya, wa ja'alni min warasati jannatin naim. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pewaris orang yang masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Lalu apa fungsinya Allah dan Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan orang yang sholat sunnah 10 rakaat setiap hari maka dibangunkan apa? Istana. Orang yang sholat sunnah qobliyah subuh dia mendapatkan dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada itu. Tujuannya agar kita kan mengharapkan itu, boleh nggak? Boleh, jadi boleh. Ini hanya orang sufi yang mengatakan seperti itu. Jadi jelas ya Pak sekalian? Boleh. Apa hukumnya donor darah? Boleh. Donor darah? Boleh. Donor ginjal? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi kita donor darah ini diperbolehkan ya dalam Islam, dengan catatan tidak memadaratkan bagi kita. Ya. Adapun selain itu donor jantung, donor paru-paru, ya, donor mata ini nggak boleh.
Karena hukum asalnya kita tidak boleh menghilangkan salah satu dari anggota tubuh kita, baik tatkala kita masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau sudah meninggal gitu ya, kemudian ginjalnya diambil, matanya dicungkil, ya, maka ini nggak boleh, haram. Makanya hukum asal otopsi itu haram jemaah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kasru azmil maitati ka kasri hayyan. Memotong atau mematahkan tulang orang yang sudah mati itu sama saja memotong tulangnya tatkala dia masih hidup. Enggak boleh hukum asalnya. Makanya ketika memandikan jenazah juga harus pelan-pelan, lembut, jangan ditekan-tekan, dipaksain ketika tangannya nggak bisa lurus, ditarik sampai bunyi krokok gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Kecuali otopsi itu jika ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk membuka tabir siapa yang membunuhnya, maka ini sifatnya masuk ke dalam bab darurat. Nah, yang terakhir, apakah sholat yang hanya memperhatikan hukum dan tajwid saja dalam sholat tanpa memahami arti yang kita baca, apakah sholatnya termasuk sholat yang khusyuk? Jadi khusyuk itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ini yang paling tinggi tingkatannya, ya. Dia sholat, dia membaca, dia memahami bacaannya dan memahami artinya. Memahami, bukan hanya memahami artinya, tapi memahami maknanya. Tatkala dia sujud membaca Subhan Rabbiyal A'la, dia betul-betul menghayati. Bukan artinya saja, artinya apa jemaah? Maha suci Allah yang maha tinggi. Pernah nggak kita membuka maknanya? Pernah nggak kita mencari tahu tentang maknanya Subhan Rabbiyal A'la? Tatkala kita membaca Subhan Rabbiyal A'la, tafsirnya, maknanya, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kita mensucikan Allah dari namanya kurang sempurna. Kita mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Jadi betul-betul dia menghayati. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, dia sholat, membaca apa yang dia baca dan dia memahami artinya. Memahami artinya, tapi nggak tahu apa tadi maknanya. Ini tingkatan yang kedua. Makanya kita berusaha untuk baca terjemahnya tuh, baca doa istiftah, artinya seperti apa. Jadi minimalnya pertama kita tahu artinya, ya. Ketika kita baca tahiyat artinya apa? At-tahiyatulillah. Nggak ada yang tahu apa at-tahiyatulillah artinya? Nggak tahu kan? Berarti ketahuan nggak pernah. Nggak pernah baca artinya gitu ya. Baca artinya apa? At-tahiyatulillah. Setelah kita tahu artinya, ya, mungkin hadir kajian bahas masalah ini, kandungan-kandungan bacaan di dalam sholat. Itu kalau dia memahami maknanya jamaah sekalian, insya Allah khusus sholatnya, ya. Jadi jangan artinya harus tahu artinya. Dan yang ketiga, ya, ini tingkatan yang rendah, yaitu dia hanya memperhatikan bacaan dan hukumnya. Ini juga termasuk khusyuk, tapi tidak seperti yang pertama, yang kedua. Ya. Jadi ini tingkatan khusyuk, dia merenungkan bacaannya, terus memahami artinya, dan yang ketiga memahami maknanya. Nah, ini yang paling utama, yang mana? Yang ketiga. Makanya sekarang kita harus, karena sholat ini kan ibadah yang terus menerus sampai kita mati, terus perbaiki dan perbaiki. Kita harus terus introspeksi apakah sholat kita sudah baik atau belum. Apakah sholat kita itu mendapatkan pahala yang sempurna atau tidak. Ya, ini harus kita pelajari tentang sifat sholat Nabi. Nah, demikian cukup ya dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kajian yang singkat ini berfaedah dan kita dilindungi dari penyakit-penyakit apa tadi? Kemunafikan dan kejelekan, keburukan yang tadi kita sebutkan, bukan untuk dilaksanakan, tapi sebagai kewaspadaan, dan juga jangan sampai kita terjangkiti penyakit tersebut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.